Demensia atau dementia senility merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan penurunan fungsional yang disebabkan oleh kelainan yang terjadi pada otak. Demensia adalah penyakit yang menyebabkan penurunan daya ingat dan cara, sehingga memori jangka pendek, pikiran, kemampuan berbicara, dan kemampuan motorik terpengaruh. Penyebab utamanya adalah kerusakan sel-sel otak sehingga komunikasi antar sel menjadi terganggu. Terdapat beberapa bagian dalam otak yang memiliki fungsi berbeda-beda, misalnya ingatan, gerakan, dan pertimbangan. Apabila salah satu sel tersebut rusak, maka otak tidak dapat menjalankan fungsinya secara normal. Faktor risiko demensia. Yang pertama, pertambahan usia. Kedua, riwayat demensia dalam keluarga. Ketiga, pola makan tidak sehat. Keempat, jarang berolahraga. Kelima, kebiasaan merokok. Dan yang keenam, kecanduan alkohol. Penyakit yang beresiko menimbulkan demensia. Yang pertama, depresi. Kedua, obesitas. Keempat, kolesterol tinggi. Kelima, hipertensi. Dan yang keenam, diabetes. Jenis-jenis demensia. Jenis demensia yang paling sering terjadi adalah penyakit Alzheimer dan demensia vaskular. Alzheimer adalah jenis demensia yang berhubungan dengan perubahan genetik dan perubahan protein di otak. Sedangkan demensia vaskular adalah jenis demensia akibat gangguan di pembuluh darah otak. Beberapa jenis demensia dapat dipulihkan. Hal ini berarti kerusakan dapat diperbaiki. Jenis lainnya tidak dapat dipulihkan. Hal ini berarti kerusakan yang sudah terjadi tidak dapat diperbaiki. Yang pertama, demensia yang tak dapat dipulihkan disebabkan oleh penyakit yang tak dapat disembuhkan seperti Alzheimer. Yang kedua, demensia yang dapat dipulihkan termasuk diffuse axonal injury setelah kecelakaan pada kepala dan otak, dikenal sebagai trauma kepala atau otak atau traumatic brain injury. Gejala demensia. Seseorang mungkin menderita demensia jika terjadi pemburukan pada kemampuan mengambil keputusan, kebijaksanaan, pemecahan masalah, dan juga kemampuan berbicara. Perubahan perilaku juga termasuk loh, yaitu yang pertama, makan, yang kedua, berpakaian, mungkin membutuhkan bantuan orang lain, yang ketiga, kegemaran, keempat, aktivitas rutin, mungkin menjadi tak dapat melakukan pekerjaan rumah tangga, dan yang terakhir, kepribadian, tanggapan atas semestinya kurang dalam pengendalian emosi. Tahapan gejala yang muncul pada demensia. Ada 5 tahap. Tahapan yang pertama, kemampuan fungsi otak penderita masih normal, sehingga belum ada gejala yang terlihat. Tahapan yang kedua, mulai mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Contohnya, penderita menjadi sulit melakukan beragam kegiatan dalam satu waktu, sulit membuat keputusan atau memecahkan masalah, mudah lupa akan kegiatan yang belum lama dilakukan, dan kesulitan memilih kata-kata yang tepat. Tahapan yang ketiga, mulai terjadi gangguan mental organik. Penderita dapat tersesat saat melewati jalan yang biasa dilalui, sulit mempelajari hal baru, suasana hati tampak datar dan kurang bersemangat, serta mengalami perubahan kepribadian dan penurunan kemampuan saat bersosialisasi. Tahapan yang keempat, penderita mulai membutuhkan bantuan orang lain dalam melakukan aktivitas sehari-hari, seperti berpakaian dan mandi. Penderita juga mengalami perubahan pola tidur, kesulitan dalam membaca dan menulis, menjadi apatis, menarik diri dari lingkungan sosial, berhalusinasi, mudah marah, dan bersikap kasar. Tahapan yang terakhir, yaitu tahap 5, dapat dikatakan mengalami demensia berat. Demensia pada tahap ini menyebabkan penderita tidak dapat hidup mandiri. Penderita akan kehilangan kemampuan dasar seperti berjalan atau duduk, tidak mengenali anggota keluarga, dan tidak memahami bahasa. Lalu, apa ada cara untuk mencegah demensia? Sebenarnya belum ada cara pasti nih untuk mencegah demensia. Namun, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko terjadinya penyakit ini. Seperti yang pertama, berhenti merokok. Kedua, berolahraga secara teratur. Ketiga, mencukupi waktu tidur dan istirahat.
Keempat, menjaga asupan nutrisi dan menerapkan pola makan sehat, misalnya dengan mengkonsumsi makanan rendah lemak dan tinggi serat. Kelima, membatasi konsumsi minuman beralkohol. Keenam, menjaga berat badan ideal. Ketujuh, melatih otak secara berkala seperti rajin membaca atau bermain teka-teki silang. Yang kedelapan, mengontrol tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol secara berkala. Yang kesembilan, berkonsultasi ke dokter jika mengalami stres, depresi, atau gangguan kecemasan. Pengobatan demensia bertujuan untuk membantu penderita beradaptasi dengan kondisinya, menghambat gejala yang muncul, dan menghindari komplikasi, seperti terapi khusus, yaitu stimulasi kognitif, okupasi, mengingat, dan rehabilitasi kognitif, serta dukungan keluarga untuk menjaga kualitas hidup pasien, seperti berkomunikasi, melakukan olahraga, melakukan aktivitas menyenangkan, membuat agenda sebagai alat bantu pengingat acara, dan membuat perencanaan pengobatan selanjutnya bersama penderita.